mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara syukuran pembukaan agenda ini. Especially for Bapak Daniel Sukron, member of Bawaslu, terima kasih kehadirannya Pak, untuk pemakaran kali ini. And also especially for Australia's Resident Ambassador to Asia, His Excellency Mr. Simon Mereko, is an honor to have you. A bit about agenda, sedikit tentang agenda. Agenda is an abbreviation of General Election Network for Disability Access. Agenda adalah singkatan dari Jaringan Pemilu Akses bagi penyandang disabilitas. Agenda is aimed to improve access to political and electoral opportunities for persons with disability in Southeast Asia. Agenda memfokuskan diri untuk memperbaiki akses politik dan kesempatan memilih bagi penyandang disabilitas di Asia Tenggara. Today, Agenda would like to share our happiness with all of our distinguished guests to celebrate the starting of Agenda Phase 2, which is funded by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Hari ini, agenda ini berbagi kebahagiaan dengan para undangan yang terhormat untuk mensyukuri fase kedua agenda yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia. An agenda is realized. All of this happened because of the support of our disabled people organization, DPO, and civil society organization, CSO, in Southeast Asia countries, especially from the constantly and support of IFS. Dan agenda menyadari bahwa ini semua terwujud tak lepas dari peran serta organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Asia Tenggara, terutama sekali oleh dukungan dan arahan yang berkesinambungan dari IFS. Therefore, let us welcome IFS Indonesia Chief of Party, Mr. Peter Erben, for his welcoming speech. Dan oleh karenanya, mari kita sambut bersama pimpinan organisasi IFS Indonesia, Mr. Peter Erben, untuk memberikan sambutan. Ladies and gentlemen, Mr. Peter Erben. Dear friends, I'm delighted to see all of you here today in the new House of Agenda. Pada keluarga semuanya, sangat senang untuk hadir di sini di Kementerian Agenda. For us that the agenda from the inception of this list will be a fantastic day. Semua orang yang menjadi agenda dan menjadi agenda ini adalah hal yang sangat baik. It is a fantastic day for all of those who have joined us along the way and that are now with us on this journey. There were times during the last year where we thought that we were not going to be able to continue and reopen the agenda. Tahun lalu kita berpikir kayaknya terusnya agenda ada satu yang and today, special thanks goes out to Australia for providing the funding available, making the funding available that made the reopening possible. Ternyata sudah diberikan dan terima kasih sekali kami lakukan kepada pemerintah Australia yang telah menentukan agenda yang mesti dilakukan. A heartfelt thanks to all of us to our Australian friends. Dalamnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia dan kolegan dari Australia atas ini. I would also like to recognize our friends from USAID. Gue ingin menyampaikan penghargaan pada teman-teman USAID. They helped us get agenda one on its way years ago. Telah membantu kita menjalankan persyaratan dari program agenda beberapa tahun yang lalu. Supported us through the first year and dukung tahun program agenda. And I know that they feel support even in Singapore. Jadi gue yakin bahwa USAID masih diberikan ada santunan dari USAID. Thank you to Australia and to the US. Terima kasih kepada pemerintah Australia dan US. With the reopening of Agenda 2 and 2 very exciting years in front of us, I hope that we'll be able to do even more. Dengan dimunculkannya agenda tahap kedua, dan 2 tahun ke depannya akan jadi sangat menarik bagi kita sebenarnya. Harapannya kita dapat melakukan banyak hal. We were able to continue to hold on to our hard-won seat at the planning table on disability, especially for the South Asia. Kita dapat melanjutkan peran kita di posisi yang cukup sulit untuk dicapai di ASEAN.
There are 90 million people with disabilities throughout Southeast Asia. And they rely on us to work with them to gain access to the political process. Dan mereka sangat terbantu apa yang bisa dilakukan untuk hak-hak dan hak-hak. And the groundbreaking approach of Trinidad to build advocacy across borders resonates in the rest of the world. Sehingga apa yang dilakukan ini adalah suatu hal yang menarik, suatu hal yang sangat baru. Ini adalah hal yang dilihat juga oleh semua penduduk di seluruh dunia. The fact that we tie together interest groups across borders of countries that have struggles of their own democracy is a great feat. Kita semakin bertemukan berbagai organisasi dari berbagai negara yang berkesulitan yang sama, itu adalah suatu pencapaian yang harus dilakukan. When I travel globally, you'll be surprised how often we refer to gender as a phenomenon. Dari pengalaman kita untuk belanja negara lain dengan negara lain, itu sangat kaget bahwa ini sangat tinggi dan aktif saat misalkan hak-hak terkait dengan kita. Talk about how a group with very distinct interests can come together and across borders do much better advocacy. Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang beragam bisa saling bergabung dari satu untuk melakukan advokasi secara sama-sama. We have had great impact. Kita telah melakukan sebuah impact. We influence language and conventions. Kita telah memberikan pengaruh terhadap apa yang kita lakukan berbagai we speak at key events where policies are developed for people with disabilities. Such as when we recently spoke at the Human Rights Council. We have already received invitations from afar to, for example, the Europe. In all of this, we had a dear friend amongst us. And I'm sure that is someone who's smiling here with us. So it's very important for all of us as a base of different. And truly a champion for what we stand for. He passed away in 1978. We will find her pictures around the house today. And in the show that we're playing. And we smile with her viewers. We are extremely fortunate that for Agenda 2 we were able to get one of her close friends and fellow activists, Ms. Lavati Mutami. Because I will now be a strong member of the community and continue being the voice of our youth. She is not with us today because she is in New York speaking at the United Nations. Every day, I think that's a really significant station. So this is our new house. And we're very proud of this house. Not only does it symbolize what we were, it also symbolizes how we work. PPDI, KPPR, and IPS are the true partnership. Partnership of international nationals.
coordinating very closely, being in the same house every day. Koordinasi secara dekat dan kerjasama pada di satu rumah untuk apa? It's a way in which we show Microsoft commitment to national knowledge. Jadi salah satu contoh atau mengenai komitmennya hanya apa? I would like to particularly thank Ruth from friendship for this support. I'd like to just finish off very quickly. And asking all of you for a brief, quiet moment of memory of Diana. We shall rejoice in the knowledge that these shields are forgiveness of Him. And that in the improvements that she and we will realize the disabilities throughout Southeast Asia. Very good. Thank you very much. And over to Marcel, sir. Thank you very much, Mr. The people party. And now let us hear a word from Bapak Daniel Zufron, member of Bawaslu for a speech. Silakan Pak Daniel Zufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'd like to convey deep appreciation for our colleagues on the speaker provided by parties from the PR of the song, dan ini terkait juga dengan jadi bagi bukan bagian dari memori di UGM agenda kemudian ini very surprised because in the past I have a memory of the PR, the agenda, and now I'm a part of the election. Ini seperti bahwa ulang lalu dan ingin saya sampaikan bahwa it's also important to recognize that Bawaslu is here at the core by the people because people are Bawaslu to provide very complication, very efficient. Dan isunya terkait vokasi soal sendiri kan ini
rights of disability that the champion. Dia saya ini itu kan would like to lead an election if legal to ensure people's sovereignty. Therefore, election must be guaranteed that it provides access to all parts. Therefore, must protect, guarantee, and respect all members of society. Seringkali very often we meet with friends or colleagues from the Human Rights Commission, and one of our main talking points ini adalah partisipasi. Therefore, it represents the real participation from members of the society in such important cause, particularly for students. Karena di luar dari kontestasi juga ada hal-hal yang mungkin sulit untuk diangkat di permukaan. Misalnya soal bagaimana karena itu masuk di jadi teks lain atau buatan di isu yang besar sampai kali ini itu biasa. Aside from a lot of headlines about racial taxation, it's also important to put issues of disability at the forefront of news coverage in all media. And it is a great achievement that we managed to put this issue towards the center of the attention of our society. Faktanya hari ini masuk dengan kontestasi yang sangat pengamatan dari aspek kontes ini sudah dari kampanye pertama mengawasi dan itu tidak terjadi pada pemilu legislatif karena misalnya itu mudah-mudah pasti karena kalau kampanye itu misalnya banyak mereka politik itu kita berharap dari bawaslu masukkan komplain tujuan dari perbedaan kampanye itu penting untuk kita membuat pemilu ini bukan punyanya penyelenggara tetapi punyanya. So also feel that it feels great. We have a very nice race, particularly in the presidential election, because the campaign teams on each side provide a stronger look and scrutiny for the electoral process. It did not necessarily happen in the legislative election. Therefore, it is also important, certainly acknowledging the fact that I have their own biases in the scrutiny. It's also important to set the message that election is not just the enemy's ownership, it's not just the political candidate, it's also everyone's should participate in ensuring good election. Makanya inisiatif dari karena dari bawaslu karena itu
mampu memberikan ruang besar pemilu kalau yang participation of electronic observers is very important because for content it is competitive. What they would like to see is whether they or lose. But for electronic observers, we have to expect to control especially after the election is like wrong and then pemilu hingga itu saya berharap ini we convey their appreciation for gender and the election very shortly. We hope that the election life election. Lalu akan menyusun tentang strategi itu melakukan itu lagi cara persiapan pemilu 2 tahun hari ini tidak rasakan. Misalnya kalau 2 tahun nanti itu tidak cukup. Persiapan pemilu 2019 harus dimulai dari 2012. Mulai evaluasi total 2014. Bawaslu will be drafting their strategic planning for 2015 and 2019. As we all know, the Constitution Court has declared that the 2019 election has to be simultaneous election. Therefore, to prepare it only 2 years, that is not enough. We have to prepare it as soon as the 2015 election is finished after a total evaluation of the elections conducted in 2014, and we immediately set the necessary to service the election is conducted. Hari ini saja kami akan koordinasi dengan KPU memastikan soal mendasar pemilu legislatif nanti tidak terjadi kembali. Karena nampaknya teman-teman KPU harus kuat juga karena kita sudah prediksi misalnya bagaimana pemilu presiden hari ini itu masyarakat memilih. Even today we are going to meet with KPU and evaluate particularly on the administration and ensure that problems that is happening in the legislative election do not create for particularly society easily swayed or doing to oppose so contohnya semua menghadapi dalam pemilih presiden nasional semua berhak memilih tidak ada hambatan. Tapi sudah bicara dengan teman-teman Komnas HAM bahwa hambatan itu harus tidak direduksi. Jadi tidak boleh ada yang sulit untuk memilih karena persoalan administratif. Biasanya dalam pemerintah itu sudah soal bagaimana memberikan proteksi. Karena kalau misalnya hari ini dia sudah terdata di kampung, dia berjalan jalan itu sudah seperti di sakit, lapas, tapi poinnya secara administratif karena harus kembali didaftarkan dengan formulir A5 di kampungnya dan dikirimkan ke padahal pemilu because the electoral district of the presidential election is national, we have to guarantee that people will not be facing difficulties when they have to move from their original compensation to compensation, for example, when they are in the civil, or when they are in the president, or when they are doing tasks such as the you have to ensure and make sure that the election management body facilitates people moving to the matter.
say that if I want that they need to explore or obtain those concepts to want to difficult process to register to be sure that it can be accessed by our people. Selamat buat agenda, kita tunggu agenda-agenda dan inisiatif yang bisa membuat lewat bulan sampai bulan Cina. Kita tunggu aksi dari agenda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So finally, with the presentation for the agenda, we are waiting for fresh ideas from the agenda and great ideas, great inputs for the EMP, and hopefully we can come in the very near future. Thank you very much. Terima kasih Bapak Daniel Sutron dari Bawaslu. And to Raso, please share us the word of two sebagai Presiden Municipal ASEAN His Excellency Mr. Simon Harrington. Mari kita sambut. It's a great honour to be here today on premise. Congratulations on the move. It's part of the fellowship, second phase. Selamat pagi semuanya. Kita pada itu dengan ini sangat senang berada di rumah yang oke ini dan harapannya akan bisa belajar dengan sangat baik. The Australian Government is delighted to be able to support the second phase of the Agility project, which aims to improve access to digital intellectual opportunities related to the people with disability. Pemerintah Australia telah bisa mendukung program ini yang akan memberikan dukungan terhadap 90 juta penyandang disabilitas belajar mendaring. Australia is committed to inclusive development. In 2008, Australia released its Development for All strategy. For the Australian Aid Program, strategy to ensure that people with disability were included in and benefit equally from our systems. Australia telah berkomitmen terhadap pembangunan yang inklusif. Pada tahun 2008, dan strategi itu telah bertolak pembangunan semuanya di Australia untuk memastikan adanya semua pihak masyarakat dan pihak sosial sebagai. To this end, Australia's aid program has included both disability specific programs to increase participation in services and disability inclusive programs to include the disability perspective so that all aid interventions and programs are made accessible. Yang beberapa pemerintah saya saat ini adalah menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan inklusif pada pemerintah pusat dan juga perspektif yang digunakan inklusif pada penyandang. In Indonesia, the Australian aid program is working with a range of stakeholders, helping to facilitate under the Convention for the Rights of Persons with Disabilities. Indonesia pemerintah Australia bekerja dengan berbagai platform untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas. The Australian Indonesian Partnership for Justice, for example, is funding the publishing of the Safe People Organisations, driving the disability bill, the legal effect of the Convention, the shadow report on Indonesia's progress in the implementing the Convention. Antara Indonesia dan Australia terkait keadilan itu menjadi agar penyakit atau konvensi hak dan disabilitas dapat dimasukkan ke dalam undang-undang dan menjadi undang-undang hak-hak manusia. Our school building program is also ensuring that you will approach faster. Dalam bangunan sekolah juga misalnya menjamin agar kelas-kelas yang dibangun dapat diakses oleh pendidik sendiri. The Australian government has recently affirmed its commitment to ensuring people with disability continue to improve and benefit from the Australian Aid program. Pemerintah Australia baru-baru ini menjanji agar penyandang disabilitas tetap mendapatkan keuntungan atau mendapatkan dukungan dari masyarakat. At the UN pilot meeting on disability and development in the last year, Foreign Minister Bishop confirmed the government's commitment to ensuring the development of Kemudian di PBB sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia, yaitu Ibu Bishop, Ibu Bishop menjamin agar hak-hak disabilitas dijamin oleh
This year marks the 40th anniversary of Australia's partnership with ASEAN as an official partner. Australia is ASEAN's first. Ini adalah hari yang menandakan 40 tahun hubungan antara Uni Australia dan ASEAN. ASEAN adalah partner pertama dan pertama yang dilakukan oleh Australia dalam tahun. Australia is honored to be able to support ASEAN countries to work together to meet the challenges facing the region. I'm very pleased that Australia is supporting the efforts to enable people with disability to participate meaningfully in the development process. Dia sangat menguatkan bahwa kita bisa membantu orang-orang penyandang disabilitas untuk mencapai haknya yang lebih baik di sistem Indonesia dan Brazil. The agenda has already made a significant contribution to the critical inclusion of people with disability in ASEAN. Agenda telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk menjamin tercapainya dan terjaminnya hak penyandang disabilitas di ASEAN juga. Under phase 1 of the program, 2 regional dialogue authorities in Indonesia, February 2012 and November 2012. These regional dialogues focus on sharing policies and best practices to remove the barriers to full political participation for people with disability. Pada tahap pertama agenda, 2 dialog tingkat regional dilaksanakan pada bulan Februari 2012 dan pada bulan Maret 2012 untuk menjamin hak penyandang disabilitas. The agenda also involves new tools for assessing the accessibility of elections and monitoring elections in Indonesia and regulate activities and elections. Agenda juga mengembangkan alat untuk memantau pemilu dan verifikasi akses terhadap penyandang disabilitas, dan alat ini telah digunakan di Indonesia, Malaysia, Filipina. Taking advantage of increasing high-level attention within ASEAN on the rights of people with disability, the agenda also engaged regional bodies to promote the political rights of people with disability in new regional and global frameworks on disability. For example, the engagement with the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights and in development of the ASEAN Human Rights Declaration. Dengan memanfaatkan perhatian yang tinggi dari disabilitas di tingkat regional, mereka upaya kemudian menggagas hubungan yang lebih kuat untuk menjalin hak penyandang disabilitas di bagian lain dunia ini, melalui ASEAN dengan komunikasi antar komunitas di ASEAN terkait hak ini. Work under phase 2 of the program will build on the successes. Early next month, the agenda will deploy over 300 observers in 5 provinces to monitor the election. Dalam tahap kedua, agenda akan menentukan atau mengirim lebih dari 400 pemantau dari daerah untuk memantau apakah pemilu yang dilaksanakan sudah tersebut. And the third regional conference later this year in Jakarta will be the election management policies across the region. Dan konferensi regional yang akan dilakukan di kemudian tahun ini akan menentukan berbagai penyelenggaraan pemilu dari bagian ASEAN untuk kesempatan bagaimana tercapainya hak penyandang disabilitas di tahun lain. Disability inclusive development in ASEAN is an investment in well-functioning economies and societies, which creates better development outcomes for all. Pembangunan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas untuk semua masyarakat adalah sebuah investasi yang sangat bagus untuk menjamin ekonomi yang kuat. The work of the Agenda Network will help to ensure that people with disability throughout ASEAN are able to exercise their political rights and participate in making decisions that affect their lives. Dari yang dilakukan agenda menjamin agar penyandang disabilitas dapat terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Thank you for the opportunity to join me. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih banyak. Unfortunately, the Commissioner is unable to attend. We are just been informed that he is currently delayed on the airport and sending his best regards and wishes for the agenda. Sayangnya, Ketua Komisi KPU tidak berhalangan untuk hadir karena turunnya di bandara, tapi dia mengirimkan salam alaminya dan dia juga menyampaikan
hal terbaik dalam agenda. And now let us watch the greeting video from Agenda's network and partner that unfortunately also cannot be attended. In regards to the video, please kindly excuse us for the poor quality video showing here. Dan mari kita sama-sama saksikan video ucapan selamat dari jaringan dan rekanan agenda yang sayangnya saat ini berhalangan untuk hadir, namun berkesempatan untuk menyampaikan salamnya melalui video yang akan kita tayangkan. Oleh karenanya kami mohon maklum atas kualitas gambar video yang kurang baik. I am Grace Manama, one of the Senate Commissioners of the Commission on Elections of the Philippines. I would like to say congratulations to Agenda for its new project. I want to say congratulations and also thank you for everything that you're doing to empower the sector of persons with disabilities. The Agenda is, I am sure, one of those that will speed up what has to be done in order to give persons with disabilities their voice in society. Yes, I don't I'm very glad to be able to part of the work questions political rights of people disabilities. And I'm very happy to hear that after the years, it's very good to have this. Now, Agenda is going to bounce nice space next some years, looking forward for benefits for missions. Me, as a result of our chosen, I chose this. I'm Carmen Subianto from the National Council on Disability Affairs. Congratulations to Agenda for launching an agenda project and for harmonious and collaborative efforts in the national council. Good morning. I wanted to show you what organization called CDO. What studies in the please, as a woman of Ecuador, this is the CDO is a member of non-governmental organization. It represents disability and working to work on one of disability with the movement. Possibly only involved knowledge so as everything can be implemented on board election law and family law. So we might still be to the election law and for our people
through media, the evaluation and recommendation and actions accommodating learnings. I want to congratulate agenda. I hope it is still doing good work. I hope they will have a project here in the Philippines. With that much, but I think we need help. We need all the assistance that we get. We get help. It has done a lot of good things in Indonesia and other parts of the region, and I think we hope that it will continue to be supported and will continue to do the things. Thank you. Hi all, I am Josephine Rivera, the National President of the Atipunan ng May Kapansanan sa Pilipinas Corporation, or a federation of persons with disabilities in the Philippines. So we are very much happy, we are glad, because Agenda 2 is upcoming, and we know that again, we can more strengthen, we can more saturate the PWDs and to be aware, more aware of their rights to vote and to be voted. So again, thank you very much and good luck to all of us. I endorse and and this project, our persons involved in the process and very consistent with convention the rights of persons that's everything almost the loss of this project of the director of the Independent Living Center. I have been working on the Independent Living Center for 5 years. And this is a kind of service people with disabilities in mental health. The only one center of this kind of work. And this has been very successful to help people with disabilities in mental health to participate in society. So this is our objective, to help people with disability develop their abilities and mentally into the activity plan. And we hope to work with Agenda again to with that kind of project and to raise awareness of people with disabilities. And we are very, very happy that Agenda can continue to be again. And we are in the future to Indonesia again and collaborate with Agenda again. Thank you very much. My name is Derek Cockburn. I am the Executive Director of the Institute of Disability Policy for the ASEAN region. We're located at American University, looking at growing since April 2011, into a network of 18 university partners and 2 outreach partners. So we're delighted to collaborate with Agenda and we've been working around CRBP and some of the education
has been fantastic. So we collaborated with your APOE to talk about distributed collaboration and how participation in your APOE. We've also talked about collaboration in terms of research. Researchers that are working on developing an index and collecting data in 10 countries around ASEAN, around the accessibility of the election, to collaborate and share data to work together. Even things that are the same. We've enjoyed that tremendously. Also, we've enjoyed attending to our team and talking to our masters or policy speakers from the ASEAN to share your perspectives on advocacy and to policy and CRPD, and we hope that they will be able to come back and our APOE this year. Hi, my name is Judy. Agenda is training trainers, 2013 very happy to learn that the agenda will continue to the next years. Team agenda in action is being achieved. And now, the moment that we are waiting for, the agenda launching ceremony. For this agenda, I would like to invite Bapak Afifuddin, National Coordinator of GMPR, and also Bapak Gufron Sakaril, Chairman of PDI, to come forward and cut the yellow rice cone, marking the official beginning of the agenda second phase. Dengan ini agenda ini mengundang Bapak Afifuddin, Koordinator Nasional dari JPPR, dan juga Bapak Gufron Sakaril, Ketua PPDI, untuk hadir di depan dan memotong hasil tumpeng ini sebagai tanda dimulainya agenda tahunan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangan. The first place will be giving out to His Excellency by Pak Gufron. Second one from Pak Afif. Handing out to, ya. Oh iya. Padahal makannya sedikit. Padahal eating in ratio. Alhamdulillah, kita ada di sini. Terima kasih Pak Ferry, Pak Dani Zufron, Pak Second Member, Pak Afif, Pak Gufron, Pak Second. And this also concludes our agenda launching ceremony dan kini berakhir sudah acara super pembukaan agenda tahunan ini. Again, thank you all for coming, especially for our distinguished guests. Lastly, before we enjoy our lunch in the next room, prior before it, I think it would be better if we set our prayer and then photo session, and we continue press conference and the one dining for lunch. Oh, would you like to photo session first? Photo, oh, I think it's better to lining up, please, Your Excellency, Mr. Peter, Pak Daniel.
Cukup. Terima kasih. Kami sambut Bapak Maskur ini, Pak Maskur, untuk memimpin doa makan. Prayer before we end the ceremony and we go. For eating. Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us pray together. But before we will do together, I will read one of hadis. Sit quiet, reading Al-Quran. The hadis is Tuba liman sahulahu aibuhu an al-bidas. And the meaning is very, very lucky. It's very lucky for a person with disability because with his or her disability, they have another advantage. So let us. So sorry, I will make some. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan namin, hamdan liwa'illah, hamdan ya Rabbana wa alhamdulillah wa bihamdihi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Allahumma rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And feel free to enjoy our lunch. Thank you so much for coming. Pengumuman bagi rekan-rekan wartawan press mulai sekarang dan hanya akan masuk selama 30 menit. Narasumber ada Bapak Gufron Sakaril dari PPDI dan Bapak Afifudin dari PPDI. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Perkenalkanlah nama saya Gufron Sakaril dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Pak Afif dari JPPF. Bapak, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan pada hari ini dengan hadir di acara launching Agenda 2
Tentu kami sangat berterima kasih dan di depan tadi kami sudah memberikan list ya tentang agenda 2. Tentu sudah banyak hal yang sudah Anda baca di situ. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan ya di sini bahwa agenda 2 ini tentu menjadi momen penting ya, bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya hak pemilu, hak politik. Ya. Karena ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UNCLPC, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, ya. Di mana penyandang disabilitas sekarang pendekatannya bukan hanya charity, tetapi sudah right based. Ya. Jadi bukan hanya belas kasihan, tetapi sudah berdasarkan hak. Nah, hak politik ini jadi hak yang strategis bagi penyandang disabilitas yang tidak saja ikut pemilu ya legislatif maupun pemilu pilpres, tetapi sebenarnya ini juga menjadi hak untuk partisipasi sebagai anggota legislatif, bahkan juga sebagai presiden nanti suatu kali. Selain itu kita juga punya hak untuk penyelenggara ya, pemilu. Jadi bukan hanya sebagai pemilih atau pencoblos, tetapi juga yang dipilih dan juga sebagai penyelenggara pemilu seperti itu. Nah, tentu saja ini agenda adalah ASEAN dan PPDI terima kasih sekali bisa bekerjasama dengan CBBR dan IPES ya. Dan kami telah banyak melakukan kajian-kajian, kemudian juga membuat berbagai masukan usulan ya di dalam peraturan perundangan, dan saya pikir bahwa peraturan perundangan yang sekarang ada di KPU sebenarnya sudah baik ya. Hanya saja dengan agenda ini, terutama ketika nanti ada pemilihan presiden di tanggal 9 Juni, itu kami ingin memastikan bahwa aturan-aturan main terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas itu bisa dilaksanakan dengan baik, misalnya seperti itu ya, termasuk diantaranya penyediaan tempat ya, kemudian aksesibilitas buat teman-teman penyandang disabilitas, tidak hanya yang pakai kursi roda, tapi juga yang tunanetra ya, bahkan ada yang tunagrahita, juga kita pastikan bahwa mereka punya kesempatan yang sama ya untuk memilih calon presiden yang mereka yakini. Saya rasa itu dulu sebagai pengantar, selanjutnya kami serahkan ke Pak Hafiz. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman media yang sudah pada waktunya hadir di launching agenda 2 dan konferensi pers persiapan kita melakukan pemantauan di Pilpres 2014 ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sudah sangat banyak sebenarnya perkembangan dari sisi peraturan yang dibuat KPU tentang isu perlu akses. Kalau dulu disabilitas seseorang itu dianggap sebagai kecacatan yang membuat dia didefinisikan sebagai orang yang tidak sehat, maka dalam undang-undang pemilu sekarang itu tidak menjadi bagian dari definisi orang tidak sehat. Jadi disabilitas tidak menjadi penghalang seseorang untuk memilih, seseorang untuk dipilih sebagai kandidat, dan seseorang untuk dipilih menjadi penyelenggara. Jadi sebenarnya apa yang kita perjuangkan adalah memperjuangkan hak asasi, hak politik penyandang disabilitas yang ini sudah benar dan dijamin oleh undang-undang. Awal program kita yang lalu, kita seringkali ditanya, kenapa sih kita harus memperjuangkan isu disabilitas ini? Nah, teman-teman penyandang disabilitas merasa data-data temuan lapangannya itu tidak bisa disajikan, sehingga kita datang bersama-sama dengan teman-teman BPDI untuk merumuskan checklist pertanyaan yang bisa mendapatkan temuan di lapangan nantinya. Soal misalnya, apakah TPS itu akses untuk kursi roda?
mudah dilalui oleh kursi roda. Kemudian apakah ada template braille di lapangan? Kemudian apakah penyelenggara tahu kegunaan template misalnya? Beberapa contoh misalnya dalam pemantauan yang kita lakukan di agenda pertama, braille itu ada di TPS, tetapi karena penyelenggara tidak dapat cukup pembekalan di saat arsitek, alat bantu braille yang mestinya dijadikan alat bantu tunanetra untuk pemilik malah dijadikan bantalan orang berbeda. Jadi persoalan kita di saat peraturannya sudah baik, masih ada tantangan lagi, yaitu bagaimana menjelaskan agar praktek-praktek di lapangan itu juga baik. Nah, ini yang ingin kita lakukan dalam Pilpres kali ini. Bila kemarin kita juga memantau isu ini, dan tentu harapan kami isu akses pemilu atau pemilu akses ini, sebagaimana isu dorongan kita terhadap partisipasi perempuan dalam politik di tahun awal-awal pemilu kita pasca Orde Baru, yaitu tahun 99. Kita ingin isu ini disuarakan banyak pihak, tidak hanya komunitas penyandang disabilitas, tetapi juga teman-teman media bisa mendorong ini, teman-teman LSM bisa mendorong ini, semua kita bisa mendorong ini, sehingga isu ini benar-benar menjadi kesadaran publik bahwa pemilu akses adalah kebutuhan yang universal, tidak kekhususan yang kita berikan terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Nah, dalam Pilpres nanti tanggal 9 April kami akan melakukan pemantauan di 5 provinsi. Yang pertama adalah DKI Jakarta, kemudian di Sulawesi Selatan mewakili daerah Sulawesi, Kalimantan Selatan mewakili Kalimantan, Jawa Tengah mewakili Jawa, dan juga Aceh sebagai daerah barat yang memang punya kekhasan dan spesifikasi tertentu. Catatan pentingnya adalah kami tidak ingin menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek semata. Dari semua pemantauan yang kita lakukan, baik di pilkada, baik di pemilu-pemilu di negara-negara lain, selalu ada konfigurasi atau pembagian relawan, di mana dari penyandang disabilitas 50%, dari JBPR atau non disabilitas 50%. Termasuk nanti ketika kita melakukan pemantauan di Pilpres, kita akan menerjunkan relawan kita dari teman-teman PPDI untuk di tiap-tiap provinsi 30 orang, dari 30 orang. Jadi ini adalah kolaborasi bersama dan inisiatif pertama saya kira yang dilakukan dalam kaitan mendorong isu hak penyandang disabilitas dalam pemilu itu menjadi semacam kesadaran bersama kita, dan ini contoh baik kolaborasi dari organisasi penyandang disabilitas. PPDI adalah organisasi payung dari banyak organisasi penyandang disabilitas. JBPR adalah organisasi payung dari banyaknya lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi yang selama ini concern memperjuangkan hak pemilih, concern melakukan pemantauan, dan isu disabilitas adalah salah satu isu yang menjadi fokus advokasi JBPR selama beberapa tahun terakhir bersama teman-teman di agenda. Kemudian yang terakhir, khusus untuk Pilpres nanti kami melakukan beberapa pengembangan checklist yang sudah kita lakukan dengan mendiskusikannya bersama-sama teman-teman LSM yang lain, dengan cara kita akan melakukan report. Jadi jam 4 sore di hari H nanti, teman-teman sekalian akan sudah bisa mendapatkan temuan dari JBPR dan PPDI dari agenda tentang apa sebenarnya praktek yang terjadi di 5 provinsi yang itu kita anggap mengenerate, kemudian mengeneralisir praktek yang terjadi seputar pemilu akses di pelaksanaan Pilpres nanti. Nah, kita mengembangkan semacam checklist yang begitu nanti diinput oleh teman-teman relawan sudah langsung menjadi data-data masuk yang diolah secara otomatis dengan bantuan teman-teman dari IT. Jadi sehingga nanti di sore hari menjelang sore hari setelah itu kita akan bisa mendapatkan soal isu pemilu akses dalam pelaksanaan Pilpres. Benar bahwa kita tidak hanya concern soal siapa yang menang dan siapa yang dalam pemilu, kita ingin menilai sebagaimana pemilu nanti dilakukan itu, apakah sudah akses, apakah belum akses, dan apakah masih jauh dari praktek pemilu akses. Nah, itu yang juga akan kita nilai nanti di akhir pemilu Pilpres ini. Nah, hasil-hasil dari bantuan kita ini akan kemudian kita bandingkan, kita sandingkan dengan praktek pemilu di beberapa negara
yang dilakukan baru di tahun 2015. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Saya menanyakan untuk Pilpres 2014 ini, kalau yang pemilih pemilih disabilitas itu berapa ya? Untuk Pilpres 2014 katanya kan regulasi sudah bagus, tapi antara implementasi masih belum gitu. Nah, dalam teknik yang dilakukan oleh Kpu Pusat, Kpu Provinsi dan Kpu itu, apakah teman-teman dari daerah itu dilihat oleh Kpu apakah memang Kpu menyampaikan teknis yang terkait tentang pemilihan sendiri, atau mungkin karena tidak ada ekspor yang melakukan, jadi penyelenggara luar memang tidak tahu tentang hal Iya, baik, terima kasih. Yang saya sebagai pertama mengenai jumlahnya. Jumlah itu saya mau tidak tahu persis lah berapa jumlahnya, tapi estimasinya dari kemarin itu ada 10% dari jumlah pemilih, ya, 10% dari jumlah pemilih. Kemudian mengenai keterlibatan teman-teman penyandang disabilitas di KPU, teman-teman disabilitas itu kita terlibat mulai dari pembahasan peraturannya, kemudian peraturan itu diundangkan sampai peraturan itu nanti diimplementasikan, termasuk diantaranya ketika pemantauan dan pengawasan juga. Dan untuk di Pilpres 9 Juli nanti kami juga agenda DPR dalam hal ini akan training untuk penyandang disabilitas, ya, untuk ikut dalam pemantauan. Terima kasih Mbak Ira. Yang pertama soal impact dan seterusnya yang dilakukan oleh KPU, apakah sudah dilibatkan? Ya, ada komunitas disabilitas juga yang dilibatkan untuk misalnya memverifikasi apakah braille-nya itu sudah pas untuk mudah dipakai teman-teman penyandang disabilitas, dan juga di provinsi ada sesi-sesi yang membutuhkan untuk memberi pengetahuan umum soal disabilitas. Dalam kaitan ini, karena kita juga ingin memastikan pelaksanaan di daerahnya juga baik, pelaksanaan juga baik, kami di DPR misalnya juga melakukan advokasi terhadap Bawaslu untuk beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pengawas teknis pengawasan LIHA itu ada minimal 10 pertanyaan tentang disabilitas. Pada pilih kemarin kita berhasil masukkan 4 pertanyaan tentang disabilitas. Dan beberapa hari yang lalu kami dari DPR dan teman-teman disabilitas juga memberi semacam sosialisasi terhadap semua ketua KPU, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota Indonesia untuk mendengarkan tentang apa itu isu baru akses. Kemudian yang kedua soal berapa jumlah penyandang disabilitas. Sebenarnya ketika DPT ini kami sudah melakukan audiensi pada akhirnya pertama dulu. Yang itu kemudian ini yang saya bilang secara aturan sudah sangat baik. Jadi keterangan yang ada di kolom DPT yang ditempel di semua ITS. Salah satu fungsinya adalah untuk memberikan keterangan disabilitas pemilih. Tapi ingat ketika proses DPT ini kita dari daftar pemilih sebentar menjadi daftar pemilih utama dari sisi KPU, saya bilang kenapa kemudian ini hilang, tidak menjadi fokus perhatian oleh teman-teman di bawah karena masih ada petugas komunikasi dan daftar pemilih waktu itu. KPU bilang bahwa ini akan ditarik kabupaten. Saya bilang begitu ditarik kabupaten masih hilang data. Karena yang tahu data real soal siapa tetangganya yang disable dan terus itu petugas paling bawah. Nah, yang seperti ini yang ingin kita advokasi lebih lanjut. Bagaimana sebenarnya aturan
kemudian SOP sudah sangat baik, sudah sangat pro terhadap perjuangan untuk akses. Dalam praktek dan implementasinya kemudian ada halangan-halangan semacam pembukaan petugas pemutahiran yang memang belum tahu tentang isu disabilitas. Tentu kami dari DPR banyak belajar tentang diri teman-teman disabilitas dan demikian juga teman-teman penyandang disabilitas belajar soal isu seperti itu. Jadi makna lain dari apa yang kita beda itu adalah kolaborasi dan kerjasama yang bisa menjadi role model bagaimana kita bisa memperjuangkan dan mengadvokasi isu-isu spesifik termasuk isu akses ini. Benar yang disampaikan Pak Bro tadi, asumsi dari pembicaraan itu kan kalau di Indonesia dananya kan masih ada. Kalau di Depsos biasanya basisnya itu pada kesejahteraan sosial dan seterusnya. Kalau Departemen Kesehatan basisnya pada soal kesehatannya sakit usia. Nah, pemilih kan punya preferensi lain, alasan-alasan lain, pertimbangan lain, misalnya soal usia, kemudian soal apa, kayak tugas kita itu kita punya tantangan bagaimana dengan kematian berat, dan seterusnya. Jadi kita punya banyak masalah tentang pendataan, terutama untuk teman-teman yang disabilitas ini, dan ini yang kita dorong untuk kemudian berkolaborasi dengan semua stakeholder bahwa larinya tidak fokusnya tidak hanya di penyelenggaraan hidup, tapi juga di sektor tubuh yang dulu katanya lebih detail soal data soal disabilitas, sekarang malah tidak terlalu detail. Nah, ini yang kita butuh dorongan dari teman-teman media untuk selalu menyuarakan, dorongan dari semua stakeholder tidak sih penyelenggara pemilu. Kita itu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan dan mohon bisa disuarakan dari isu disabilitas ini, dan kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.